Kemenangan pertama Lewis Hamilton dengan seragam Ferrari di GP Barcelona memang membawa secercah harapan bagi tifosi. Duduk di klasemen kedua dengan gap 41 poin dengan Kimi Antonelli yang gagal finish, membuka lagi peluang bagi Hamilton soal rasa penasarannya dalam perburuan gelar juara dunia ke-8. Namun melihat dominasi Mercedes yang begitu kuat dalam 6 balapan sebelumnya, cukup wajar jika ada rasa skeptis kalau performa Ferrari kemarin hanya berlaku di Catalunya dan akan kembali ke settingan pabrik pada balapan selanjutnya. Apalagi mengingat pada kemenangan-kemenangan Ferrari sebelumnya, mereka memang lebih sering hanya tampil bagus pada balapan-balapan tertentu saja dan di bawah kondisi spesifik. Ferrari sejak era ground effect hanya menang ketika di sirkuit yang memang mengekspos salah satu keunggulan mobilnya, atau ketika tim rival yang sedang mendominasi sedang drop performanya. Setelah itu biasanya Ferrari kembali lagi kesulitan untuk ulangi performa serupa di sirkuit lain. Pertanyaan serupa kembali muncul setelah kemenangan Lewis Hamilton kemarin. Apakah performa Ferrari di Catalunya bisa sustain ke depannya atau cuma sebatas faktor sirkuit saja? Satu hal yang perlu diketahui soal Catalunya adalah ada alasan kenapa pada musim 2020 ke bawah tes pramusim secara rutin diadakan di sana. Catalunya adalah sirkuit yang komplit karena mempunyai lurusan panjang dan semua jenis tikungan seperti tikungan lambat, cepat, dan medium panjang ada di sana. Konfigurasi lengkap seperti ini membuatnya jadi sirkuit ideal untuk menguji performa mobil pada banyak aspek, terutama aspek fundamental seperti keseimbangan aero serta sasis dan keseimbangan mekanikal. Sejak dulu ada anggapan apabila bisa menang di Catalunya maka mereka bisa tampilkan performa serupa di mayoritas sirkuit di kalender. Karena jika mampu kompetitif di Barcelona, maka mobil dianggap mempunyai kekuatan fundamental yang bagus. Oleh karena itu, Ferrari memilih sirkuit ini untuk memberikan upgrade besar ke SF26, yang jadi salah satu faktor kunci peningkatan performa mereka sepanjang akhir pekan. Upgrade ini fokus ke aspek aerodinamika, dengan perubahan spek di sayap depan, lalu sidepod, dan floor, yang diproyeksikan Ferrari menambah performa mobil sampai 0,6 detik lebih kencang. Sudah kami bahas sekilas di video pekan lalu soal modifikasi sayap depan yang selain untuk memperkuat outwash dalam manajemen tire week dengan penambahan elemen dive plane di end plate, namun Ferrari juga perkuat downforce yang dihasilkan di sana. Adanya sirip-sirip yang ada di area bawah end plate akan menimbulkan area udara low pressure, karena airflow yang mengalir akan dipercepat dan dibuang secara upwash seperti mini diffuser. Hal ini otomatis akan perkuat downforce di area terluar front wing dan menambah grip di ban depan. Untuk seimbangkan improvisasi sayap depan, Ferrari juga perkuat downforce belakang dengan sidepod dan floor baru. Undercut floor lekukannya dibuat lebih agresif untuk meningkatkan energi airflow untuk diarahkan ke area cock battle dan diffuser, serta menambah integrasinya dengan airflow yang dipecah dari board. Floor juga alami perombakan signifikan dengan profil leading edge belakang yang makin kompleks untuk separasi airflow yang lebih kuat serta manajemen tire week belakang. Area diffuser juga dirombak dengan dinding samping yang didesain ulang serta volume struktur tengahnya yang sedikit dikurangi untuk semakin menurunkan tekanan udara di underfloor yang otomatis akan meningkatkan downforce. Semua upgrade ini diklaim membuat Ferrari mendapat tambahan performa sampai 0,6 detik lebih cepat dan bahkan mereka kabarnya sampai harusan bagging dengan berikan bobot tambahan sebesar 15 kg selama latihan bebas supaya tidak terlalu mencolok. Tidak heran apabila berhasilnya Lewis Hamilton kunci grid kedua dengan gap tipis dari George Russell membuat banyak orang terkejut karena Ferrari nampak tak terlalu meyakinkan selama latihan bebas. Cuma terpaut 0,064 detik. Jika dilihat dari data telemetri, nampak jika Hamilton unggul di mayoritas putaran ketimbang Russell dan lagi-lagi power unit jadi pembeda antara Ferrari dengan Mercedes. Di tikungan, Hamilton jelas lebih kencang dengan bisa ambil apex dengan kecepatan yang lebih tinggi serta bisa tancap gas lebih awal dengan traksi yang bagus, terutama di tikungan 8 ke 9 yang merupakan tikungan cepat. Hamilton bisa curi banyak waktu di sana. Praktis, Hamilton hanya kalah di aspek baterai karena Mercedes punya deployment energi yang lebih bagus lewat keunggulan software mereka. Seperti pada dua tikungan terakhir, Russell punya sisa baterai untuk dipakai dan jadi pembeda terbesar untuk kunci pole position. Itu pun apabila Hamilton tidak alami sedikit snap di tikungan 2, kemungkinannya raih pole cukup besar kemarin. Jadi jelas kalau upgrade di SF26 semakin menegaskan kekuatan mereka sebagai mobil dengan aero serta sasis terbaik di grid saat ini. Dan cuma aspek power unit jadi penghambat Ferrari saat ini. Itu pun meski punya defisit power sampai 30 horsepower dari Mercedes. Dengan upgrade kemarin mereka bisa memangkas gap performanya secara signifikan.
yang bukan cuma terjadi di kualifikasi, namun juga saat balapan atau long run. Pada balapan sebelumnya, meskipun Ferrari unggul di sasi serta aero, keseimbangan SF26 masih kurang begitu bagus ketika dipakai long run, atau saat diberikan beban bahan bakar penuh. Mereka rentan alami overheat di bannya, yang memicu tingginya degradasi saat race yang membuat Ferrari tak bisa kejar Mercedes. Namun kelemahan itu tidak nampak pada balapan Catalunya, padahal suhunya kemarin tergolong sangat panas, di mana temperatur aspalnya saja sampai menyentuh 50 derajat Celcius. Pada stint pertama ketika Hamilton pakai soft yang secara teknis cuma bisa bertahan 5 lap, dia bisa pertahankan kecepatan dengan baik, dan bisa jaga jarak dengan Russell dan Antonelli. Kemudian di stint terakhir, memang ban Hamilton punya usia 5 lap lebih muda dari Russell, dan dia bisa lebarkan jarak sampai nyaris 20 detik selepas finish. Tapi satu faktor yang mencolok adalah degradasi bannya terhitung minim, dengan catatan waktu secepat itu dan bahkan masih bisa percepat waktu setelah lap 60. Jadi meski ada faktor keberuntungan dari virtual safety car, tapi dengan peningkatan performa lewat upgrade serta kelemahan yang bisa dieliminasi di Catalunya, Ferrari bisa dikatakan menang secara meyakinkan. Sekarang tinggal menunggu kapan mesin hasil pengembangan ADUO akan tiba dan dipasang ke SF26. Ferrari sedang mempercepat langkahnya supaya upgrade mesin bisa segera dipakai pada GP Inggris atau tepat dengan balapan kandang Hamilton. Namun secara realistis mungkin baru bisa dipasang pada GP Belgia atau setelah jeda musim panas karena mereka tak bisa terlalu terburu-buru mengingat ada resiko reliabilitas. Melihat performa di Catalunya, Lando Norris berkelakar apabila mereka beruntung Ferrari tidak punya mesin yang bagus. Karena menurutnya jika punya mesin lebih kuat, maka bisa selesai itu F1 dengan dominasi kuda jingkrak. Andrea Stella sepakat dengan pernyataan Norris tersebut karena sangat terlihat apabila Ferrari sekarang punya sasis paling kuat dan yang paling ia khawatirkan adalah pengembangan mobil di Maranello berlangsung sangat cepat. Memang patut dinanti bagaimana performa Ferrari nanti setelah dapatkan ADUO karena mesin Mercedes sendiri juga tidak seroket itu dengan masalah reliabilitas yang memaksa mereka menurunkan power outputnya. Keunggulan Paul Russell murni dari software deployment baterai, sementara di lurusan panjang ketika memulai lap, dia bisa disamai oleh Hamilton. Tapi sekali lagi lebih baik jaga ekspektasi, karena mau bagaimanapun Mercedes masih jadi patokan sebagai mobil paling komplit dan efisien di segala aspek. Mereka masih diunggulkan di GP Austria dengan lurusan lebih banyak serta zona pengereman keras yang jadi keunggulan Antonelli sejauh ini. Katalis positif dari performa Ferrari saat ini selain dari mobil adalah Lewis Hamilton yang on fire dengan karakteristik SF26 yang makin mencolok dengan gaya balapnya. Komponen rem baru dan pendekatan setup konvensional yang terbukti bekerja baginya membuat Hamilton bisa kembali ke performa terbaiknya dengan 3 podium beruntun dan salah satunya kemenangan. Dia juga sudah dapatkan race engineer dengan komunikasi yang tepat dari sosok Carlos Santi untuk eksekusi balapan yang lebih mulus ke depannya. Masih terlalu awal untuk bicara juara dunia, namun jika kesempatan itu terbuka dengan reliabilitas Mercedes yang buruk, serta duel intra-tim yang bisa Hamilton manfaatkan untuk mengejar titel ke-8. Charles Leclerc punya banyak PR dengan rentetan performa negatifnya sejak GP Miami. Dia sudah dapatkan komponen rem yang sama seperti spek Hamilton di Barcelona, namun ia buyarkan dengan kesalahan di sesi kualifikasi dan ketiban sial dengan masalah hidrolik di penghujung balapan. 2 balapan gagal finish ketika rekan setimnya sedang menikmati tren yang begitu jomplang dan jadi pemutus puasa kemenangan Ferrari. Tentu jadi alarm bagi Leclerc untuk segera berbenah. Performa Ferrari yang menanjak harus bisa ia maksimalkan sebagai bayaran terhadap kepercayaannya kepada tim yang sudah perpanjang kontraknya beberapa waktu lalu. Jadi bisakah Ferrari sustain performa di Barcelona untuk race berikutnya? Tulis di komentar pendapatmu dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.